Pernah suatu hari aku mencoba mencari kebahagiaan seperti orang mencari sandal yang hilang di masjid saat salat Jumat. Semuanya mendadak tergesa-gesa, curiga, dan tentu saja tanpa hasil. Anehnya, semakin dicari, semakin ia seperti tahu caranya bersembunyi. Dan ketika kau pasrah, menyerah, dan duduk bersila, tiba-tiba saja ia muncul, duduk di sampingmu, tersenyum sok akrab dan bertanya, "Kau mencariku?" Aku tentu tidak langsung menjawab. Aku menatapnya lama karena bentuknya tidak seperti yang aku bayangkan. Ia tidak datang dalam bentuk rumah besar, bukan mobil mewah, bahkan bukan cinta yang sempurna. Ia datang dalam bentuk kesadaran. Ya, semacam oh iya ya, yang sederhana tapi melegakan. Kebahagiaan itu aneh. Ia suka menyamar. Kadang-kadang, ia terlihat seperti tumpukan gaji di akhir bulan, tapi cepat sekali berubah jadi tumpukan tagihan. Kadang ia mirip cinta yang meledak-ledak, tapi tahu-tahu meleleh karena lupa balas chat. Kadang ia seperti makanan favorit, sampai kolesterol mengingatkan bahwa tidak semua cinta itu sehat. Banyak orang bertanya, di mana kebahagiaan tinggal? Kalau boleh kutebak, dia tidak punya alamat tetap. Dia seperti burung kecil yang bertengger di ranting yang lentur. Jika kau terlalu berisik, dia terbang. Jika kau terlalu ingin memeluknya, dia menghindar. Tapi jika kau duduk tenang, mendengar, merasakan, ia akan menyanyikan lagu yang entah kenapa terasa akrab. Aku punya tetangga, wajahnya selalu tegang seperti simpul sepatu yang keliru diikat. Setiap minggu ia beli benda baru. Katanya, ini buat bikin saya bahagia. Tapi benda itu tak pernah cukup, karena yang haus bukan tubuhnya, tapi pikirannya. Ia percaya bahwa bahagia itu seperti lemari kosong yang harus diisi. Ia lupa bahwa kadang, lemari yang terlalu penuh justru tidak bisa ditutup. Aku pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata bahwa kebahagiaan ada dalam memberi. Tapi kemudian, ia memasang tarif untuk setiap ceramahnya, lengkap dengan rincian biaya transportasi, konsumsi, dan yang paling tidak bisa dinegosiasi, honorarium. Oh my God. Ada juga teman lamaku yang mengaku sudah menemukan kebahagiaan. Ia membagikannya dalam unggahan panjang di media sosial sambil menambahkan swipe up untuk tahu caranya. Rupanya kebahagiaan sekarang ada tautannya. Yang lebih mengejutkan, di kolom komentar banyak yang bilang, "Terima kasih, ini membuka mata saya." Padahal belum seminggu kemudian, orang yang sama menulis status, "Saya kecewa, saya capek, saya ingin hilang sebentar." Barangkali kebahagiaan itu seperti sinyal wifi, kuat sebentar, lalu putus sendiri. Orang seringkali tak sadar, mengajar bahagia belum tentu berarti sedang bahagia. Sama seperti penjual es krim yang tidak perlu makan es krim setiap hari untuk tahu rasanya. Bahkan terlalu sering menyentuh dinginnya bisa bikin kebas. Ada yang menyangka bahwa punya pasangan artinya bahagia. Tapi saya tahu kisah seorang pria yang tiap malam tidur dengan istri yang baik, anak-anak yang sehat, rumah yang kokoh. Tapi matanya kosong seperti ruang tunggu rumah sakit. Ia bilang, "Saya punya segalanya tapi rasanya seperti tak ada apa-apa." Saya diam, karena saya tahu rasa itu. Rasa yang membuatmu seperti sedang berdiri di tengah keramaian, tapi sunyi menempel di kulitmu lebih lengket daripada keringat. Dan di saat seperti itu, siapapun bisa mulai bertanya, apakah saya telah memilih hidup yang benar? Kebahagiaan bukan soal apa yang ada di luar, melainkan apa yang diam-diam tumbuh di dalam. Tapi itu jarang dikatakan. Orang lebih suka berbagi. Tips cepat. 5 langkah menuju bahagia, 7 rahasia hidup tenang, dan 8 jurus mencintai diri sendiri. Seakan-akan hati manusia adalah mesin fotokopi yang bisa di-setel otomatis. Saya pernah tertipu oleh kebahagiaan palsu. Bentuknya seperti keberhasilan. Orang-orang bersorak, memberi selamat, dan saya dengan canggung tersenyum dan membungkuk seperti aktor yang belum hafal naskah. Di dalam hati saya bertanya, apakah ini semua untukku, atau aku hanya memainkan peran yang disukai semua orang? Kadang kebahagiaan itu seperti baju pinjaman. Dikenakan untuk tampil, tapi tidak bisa dibawa pulang. Begitu panggung usai, baju harus dikembalikan, dan kita kembali jadi diri sendiri, yang kadang sudah lupa siapa. Banyak orang sibuk menjadi versi yang disukai orang lain, sampai lupa mengenali yang ada di cermin. Mereka memoles senyum, menyetrika ekspresi, dan menggantung tawa agar tampak rapi. Tapi begitu sendiri, wajahnya seperti roti basi, datar, tidak ada harapan untuk mengembang. Saya juga begitu dulu.
Berpikir bahwa kalau semua orang suka saya pasti bahagia. Tapi ternyata, diterima orang lain tidak selalu berarti diterima oleh diri sendiri, dan itu perih. Karena ketika kita tidak akrab dengan diri sendiri, rumah paling sepi adalah dada kita sendiri. Socrates, dalam gaya paling menusuknya, pernah bilang, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Saya menambahkan di belakangnya, tapi terlalu banyak diperiksa, bisa bikin stres juga. Yang kita perlukan bukan penghakiman terhadap diri, tapi perkenalan yang jujur. Dan dalam perkenalan itulah, kadang kita mendapati bahwa kita tidak benar-benar tahu apa itu bahagia. Kita hanya tahu gambarnya di iklan. Saya pernah bahagia hanya karena menemukan sandal saya di rak yang tepat. Bukan sandal baru, bukan mahal, tapi sandal saya. Yang kiri dan kanan cocok, dan tak ada yang mengambil. Itu cukup. Tapi coba bilang begitu ke orang yang pikir bahagia harus keliling Eropa dulu. Ia mungkin akan tertawa, atau menyebut saya tidak punya ambisi. Padahal, barangkali kebahagiaan bukan perkara besar, tapi perkara tepat. Kopi yang pas pahitnya. Lelucon receh yang membuatmu tertawa tanpa niat. Tidur tanpa alarm. Pesan pendek dari orang yang tak kau sangka masih mengingatmu. Itu semua kecil. Tapi seperti garam, sedikit saja cukup membuat seluruh masakan hidup lebih terasa. Ada orang yang menumpuk harta agar bisa bahagia, lalu lupa rasanya minum teh dengan tenang. Ia beli waktu orang lain, tapi kehilangan detiknya sendiri. Ia kejar kursi tinggi, tapi tak sempat duduk. Dan yang lebih ironis, semakin ia mengejar, semakin ia khawatir kehilangan. Sampai akhirnya ia jadi penjaga hartanya sendiri, seperti tawanan yang menjaga penjaranya. Lalu saya bertanya, seperti anak kecil yang polos. Untuk apa punya semua kalau tidak bisa menikmatinya? Socrates mungkin akan menjawab dengan tanya, apakah engkau menikmati hidupmu atau sekadar bertahan darinya? Lalu saya diam. Karena itu pertanyaan yang tidak enak tapi penting.